Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Jemaah Musalla Al-Urwatul Wuthqa Ventura Indah 2. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa bermuajahah walaupun secara online ya, karena tidak memungkinkan kita berkumpul. Tetapi alhamdulillah berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jalan bagi kita untuk bisa mengikuti kajian bersama melalui akun FB atau fanpage dari saya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Fajr. Di kesempatan yang lalu, di bulan yang lalu, di Musalla Al-Urwatul Wuthqa, kita sudah jelaskan surah Al-Ghashiyah dan isinya yang berkaitan tentang hari akhir, kenikmatan di surga, dan juga ajakan untuk tafakkur kepada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran untuk tafakkur pada hewan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu unta, dan juga sebenarnya termasuk hewan-hewan yang lain. Ajaran untuk merenungkan dan mentadaburi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu langit, kemudian bumi, kemudian juga pegunungan, yang pada akhirnya manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk bisa beramal, karena dia akan mempertanggungjawabkan amalannya di akhirat nanti. Maka ajakan-ajakan itu tujuannya adalah agar kita bisa benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semestinya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terus merenungi ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak untuk bertafakkur pada ciptaannya, maka pada surah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bertafakkur pada waktu-waktu yang Allah ciptakan. Surah ini disebut dengan surah Al-Fajr, yaitu surah yang menjelaskan waktu fajar. Untuk menambah kekhusyuan dan keberkahan dalam kajian ini, mari kita baca bersama surah Al-Fajr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. Surah Al-Fajr adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekkah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan ciri dari surah Makkiyah seperti yang saya sering ulang-ulang, bahwa surah Makkiyah menekankan pada dimensi tauhid. Dan kaitannya dengan surah sebelumnya, di awal surah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungi waktu fajar. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar ini. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala mengandung penekanan. Mengandung penekanan kepada apa yang Allah sumpah dengannya. Maka di sini adalah Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar merupakan waktu yang sering dilalaikan oleh sebagian orang. Ya, khususnya pada waktu orang melakukan sholat subuh. Bahkan waktu yang paling berat bagi orang munafik adalah waktu fajar. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat fajar dan sholat isya. Maka waktu fajar adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan sholat subuh. Bahkan keutamaan sholat subuh ini besar. Sangat besar apabila dilakukan dengan berjamaah. Kata Nabi SAW, "Man shallal fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Subhanallah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka seakan ia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Jadi ini hadis sahih. Makanya bagi orang yang tidak terbiasa salat subuh, ini menjadi berat, apalagi berjamaah. Walaupun situasi sekarang Ustadz lagi pandemi begini musalla Al-Uratul Wuthqa ditutup atau tidak Insya Allah tidak ditutup walaupun jemaah sementara tidak ada di musalla. Maka bisa dilakukan di rumah. Melakukan sholat subuh berjamaah dengan keluarga. Ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan qiyamul lail, sholat malam penuh. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan subuh berjamaah. Jadi nggak ada alasan lagi, apalagi yang WFH work from home
Jadi capek. Kalau mungkin sebelumnya jam 5 sudah berangkat ke kantor, naik mobil atau naik kereta, sekarang di rumah. Maka manfaatkanlah waktu di rumah ini untuk melakukan sholat berjamaah. Apakah sama pahalanya dengan di masjid? Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wabil khusus dalam keadaan seperti ini. Karena orang yang terbiasa melakukan sholat berjamaah, kemudian dia uzur untuk melakukannya, maka ia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Insya Allah kan di sini adalah uzurnya jelas, yaitu pandemi atau wabah yang sedang merebak. Baik. Jadi waktu fajar ini adalah waktu yang luar biasa, ya, yang memiliki keutamaan wabil khusus salat subuh berjamaah yang telah dijelaskan tadi. Wal fajri wa layalin 'ashr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam. Di sini ada perbedaan antara ulama, bisa dibuka tafsir Ar-Rahmah, ya. Hadirin, ya, jemaah Ventura yang sudah memilikinya. Di situ ada beberapa pendapat. Yang pertama menyebutkan bahwa 10 malam ini adalah 10 malam, ya, pertama 10 hari pertama dari bulan, ya, Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan 10 malam dari bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan 10 malam pertama dari bulan Ramadan, ya. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ini 10 malam pertama, ya, dari bulan Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah. Ya, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, jadi walaupun ini sebagian tafsir atau tafsir sebagian para mufassirin termasuk dalam walayalin 'ashr, ini menunjukkan bahwa 10 malam pertama di bulan Ramadan memiliki keutamaan. Ya, di luar 10 malam terakhir yang memiliki keutamaan juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa minggu lagi. Insyaallah Subhanahu wa taala. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Ya, maksudnya apa nih Ustaz? Ganjil genap peraturan mobil, ya? Bukan, ya. Wasyaf'i wal watri, ya. Ini adalah maksudnya kata ulama di antaranya yang dimaksud dengan yang genap dan yang ganjil yaitu langit dan bumi atau daratan dan laut. Ya, atau jin dan manusia, atau matahari dan bulan, dan yang semisalnya. Ya, itu yang dimaksud dengan berpasangan. Jadi yang syaf, yang ganda, itu yang ada pasangannya, malam dan siang. Kemudian langit dan bumi, lelaki dan perempuan, ya, suami istri. Bukan suami dengan suami, ya, Masya Allah. Allahu Akbar, ya. Jadi Allah memperingatkan kita, ya, tentang perilaku-perilaku manusia yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri, jin dan manusia, itu dimaksud dengan genap. Adapun yang dimaksud dengan ganjil, ya, ulama mengatakan sebagiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ganjil. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu. Ya, ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Ya. Ini karena berkaitan dengan bulan Ramadan, saya sisipkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, beliau, ya, memakan buah kurma dengan bilangan yang ganjil. Ya. Ketika ditanyakan, Rasulullah SAW mengatakan Allah ganjil dan mencintai, ya, yang ganjil. Oh, berarti ganjil, ya. 9 porsi, ya. 1 porsi nasi, 1 porsi cendol, 1 porsi es, ya. Udah 3 tuh. Tambahkan sampai 9, ya. Nah, itu kaitan dengan Ramadan, ya. Jadi ada beberapa hadis yang sahih bahwa Nabi SAW memang berbuka dengan beberapa butir kurma dengan jumlah yang ganjil, ya, ketika berbuka puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengartikan bahwa genap itu hari penyembelihan. Karena kita tahu hari penyembelihan itu hari keberapa? Hari ke-10. Ya.
Dan yang ganjil itu adalah hari Arafah, karena hari Arafah itu hari ke-9. Jadi wasyaf'i wal watr, ada beberapa tafsiran di sini. Ustadz, ya, saya bingung ini kok banyak tafsiran. Nah, seperti itu, ya. Jadi tafsiran itu multi, Pak. Kata ulama tafsir, ya, bahwa tafsir itu artinya adalah, ya, pemahaman atas satu ayat, ya. Tanpa apa? Tanpa mengatakan bahwa inilah yang dimaksudkan, ya, inilah satu-satunya yang dimaksudkan dari ayat itu. Jelas? Jadi tafsir itu multi. Ada beberapa, ya, bisa artinya ini, bisa artinya itu, bisa artinya ini, dan bisa itu. Inilah keluasan tafsir tentunya. Ya, maka dalam wasyaf'i wal watri saja, alhamdulillah Pak Kai, ya, Masya Allah suaranya bagus. Jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah, ya. Kita mencoba dengan mic, ya. Nanti mungkin dalam sesi tanya jawab, bisa pakai Zoom ataupun bisa diketik dari dari komen di sini, jadi bisa langsung nanti dijawab, ya. Karena nanti kalau switch ke aplikasi Zoom, ya mungkin ada beberapa yang belum paham dan yang lainnya. Tapi nanti kita lihat, ya. Kita berjalan dulu. Jadi boleh pertanyaan di cantuman kolom, nanti saya jawab yang melalui FB ini, ya, yang sedang live sekarang. Jadi yang ganjil dan yang genap ini memiliki banyak arti, ya. Jadi kita tidak perlu memastikan ini satu-satunya mana. Ini tafsir multi, ya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, ya. Selama maknanya tidak kontradiksi, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemudian juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kemudian sesuai dengan sejarah atau sirah. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa genap itu sholat subuh, yang ganjil itu sholat maghrib. Ya. Nah, ini juga beberapa pendapat tentang asy-syaf'i wal watr. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan ada yang berpasang-pasangan, ada yang sendiri. Ya. Yang sendiri itu artinya ganjil di sini, ya. Tetapi wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Ya, dari segala sesuatu kami ciptakan pasangannya, ya. Yaitu tadi yang ada pasangannya manusia, suami dan istri, lelaki dengan perempuan. Ya, bukan dengan lelaki, ya, lelaki dengan perempuan. Kecil dan besar, hitam, putih, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Ada manusia, ada jin, ada matahari dan bulan. Jadi berpasangan. Ya. Kemudian yang ganjil tadi sudah kita jelaskan maknanya. Wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersumpah dengan yang ganjil dan yang genap dan yang ganjil. Jadi hal-hal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan. Kenapa sih Ustaz merenung terus? Ya, karena ajaran agama ini perlu ditadaburi, direnungkan. Apa faedahnya direnungkan? Ya. Tafadhal, ya. Kedua, alhamdulillah, ya, monitor dari barakallahu fik. Ya, jadi ada beberapa yang memang sedang menyaksikan dari selain jamaah Ventura, ya. Apakah, ya, dan Pak Idam, barakallahu fikum. Jazakallah khairan, karena ini umum, ya, tapi insya Allah ini eksklusif, ya, jadi sifatnya online. Barakallahu fiik, ya. Karena aplikasi Zoom ini ada beberapa kendala, ya, maka kita menggunakan yang lebih mudah. Baik, jadi kita merenungkan tentang apa yang Allah bersumpah dengannya, ya. Sudah 3, ya, waktu fajar, kemudian 10 malam pertama, ya, kita sudah jelaskan. Kemudian yang genap dan yang ganjil. Kemudian yang keempat apa? Wal laili idza yasri. Ya, kata ulama asalnya yasri. Kemudian dibuang ya-nya. Wal laili idza yasr. Makanya dibacanya wal laili idza yasr, ya. Bukan yusr, ya. Kenapa? Karena ini asalnya yasri, maka dibacanya dengan tipis. Wal laili idza yasr. Ya. Kalau dalam riwayat Warsh ini dibaca wal laili apabila disambung wal laili idza yasri. Kalau disambung, tetapi kalau diberhentikan atau diwaqaf wal laili idza yasr. Ya. Jadi bersumpah dengan malam ketika yasri, ketika berlangsung, ya. Yasri artinya berjalan. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam? Karena waktu malam itu adalah waktu untuk menenangkan pikiran. Subhanallah, ya. Untuk beristirahat, ya, sudah kita jelaskan juga dalam surah An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha.
Dalam surah An-Naba disebutkan malam itu sebagai apa? Sebagai ya pakaian yang menutupi. Ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan siang hari sebagai tempat mencari rizki. Ya. Jadi malam itu untuk menenangkan diri. Ya. Untuk beristirahat. Ya. Jangan dibalik hidup kita, ya. Nanti seperti kelelawar ya. Siang hari tidur, malam hari keluyuran gitu ya. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini yang katanya ya asalnya ini virusnya dari kelelawar. Ya, Allahu a'lam ya. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Oh, Ustadz, bagaimana kalau tugasnya satpam ya? Kalau satpam gimana? Atau sebagai suster? Ya, shift-shiftan ya itu berbeda tentunya situasinya ya bukan biasa. Tetapi kita yang kerja biasa, gunakanlah malam untuk beristirahat. Ini sering saya sampaikan ya, di Ventura dan yang lainnya. Ya. Kalau bisa tidur itu cepat. Kenapa tidur cepat? Agar bisa qiyamul lail. Agar bisa melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Jadi dengan sholat malam, kenapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, kecuali sekali saja dalam satu riwayat, karena Nabi SAW tidurnya selalu cepat. Setelah Rasulullah SAW melakukan sholat isya, Nabi SAW ya itu tidur agar bisa bangun di waktu malam. Ya, merenung ini apa Ustadz maksudnya? Merenung ini artinya ya merenung tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ya menenangkan diri. Ketika bangun malam kita tafakur lagi. Tafakur lagi. Iya, Al-Quran sering mengatakan afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Tafakur ya. Renungkan ya. Pikirkan apa? Pikirkan utang. Insya Allah Allah membebaskan kita dari utang. Pikirkan amalan-amalan kita yang kita lakukan. Apalagi di waktu malam ketika hening, orang-orang tidur, ya orang-orang sedang beristirahat, kita bangun, kita renungkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya. Kita renungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita keluar melihat bintang. Tapi takut keluar malam-malam ya. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW, kalau bangun tidur itu, ya, selain mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, membaca surah, ya, ini sering saya sampaikan juga, akhir surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu yang melihat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga ketika berbaring. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW melihat langit, melihat apa? Bintang. Subhanallah. Untuk ya bertafakur tentang bertafakur pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit atau langit ya yang terlihat bintang-bintangnya sangat terang di waktu malam. Subhanallah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam ya. Wal laili idza yasr. Baru kata Allah Subhanahu wa taala, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya. Ya. Tidaklah sumpah itu. Jadi hal di sini ada yang mengatakan tidaklah sumpah itu. Tidakkah dalam sumpah itu ya bisa diterima bagi orang-orang yang memiliki akal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang pantas dan yang layak. Ya, kata Ar-Razi, ya, Allah bersumpah dengan sesuatu pasti ada faidahnya. Ya, baik keagamaan yang mengandung tauhid, ya, atas tauhid, atau keduniaan. Jadi sekali lagi Allah bukan hanya bersumpah yang berkaitan dengan keagamaan, tapi juga keduniaan. Ya, kalau orang bangun di waktu malam, ya bertahajud, ya kata sebagian praktisi kesehatan itu membangun imun tubuh, ya. Jadi imun tubuh itu dengan sholat malam. Makanya Nabi SAW, kita tidak pernah beliau menemukan hadis bahwa Nabi SAW itu sakit-sakitan. Alaihi salatu wassalam. Ya, kecuali beberapa kali ya ketika Nabi SAW menjelang wafatnya. Ya, jadi menunjukkan Nabi SAW sehat. Alaihi assalatu wassalam. Jadi ada faidah keduniaan dan akhirat. Ya. Dalam setiap yang Allah bersumpah dengannya. Ya, hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallahu khairan ya. Ya, saudara kita Anas Daud juga ini dari Lampung ya. Barakallahu fiik ya. Subhanallah. Gimana kabar antum di sana?
Ya, Masya Allah, sudah lama kita tidak bertemu ya, dari tahun 99. Sekarang sudah tahun 2020. Barakallahu fiik. Baik. Baik. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang tadi ya. Ada berapa? Fajar, kemudian 10 malam pertama, kemudian yang ganjil, yang genap dan yang ganjil ya. Kemudian yang keempat ya, waktu malam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam hal itu, tidakkah dalam hal itu kecuali pantas bagi orang yang memiliki akal? Ya, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala sekarang mengajak kita untuk ya, tadi tentang apa? Ya, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang berkaitan tentang waktu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertafakkur. Tentang apa? Tentang perilaku orang-orang sebelum kita. Ya. Bagaimana itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil 'imad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya hal-hal yang tadi. Setelah Allah bersumpah dengan hal-hal yang sudah disebutkan, Allah mengajak kita untuk memperhatikan perilaku orang-orang sebelum kita. Di sini disebutkan apa? Ya. Kaum 'Ad. Tidakkah engkau melihat ya, apa yang telah Allah lakukan, apa yang telah Allah balas, apa yang Allah telah ya berikan balasannya kepada kaum 'Ad. Kenapa kaum 'Ad ini? Ya, kaum 'Ad ini namanya kata ulama 'Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh ya. Tentunya nama dari nama dari ras Sam. Ya, ras Sam ini artinya Arab dan Bani Israel ini masuk daripada ras Sam. Ya. Jadi kalau ras Tanah Baru nggak ada ya. Kalau ras Tanah Baru namanya gampang-gampang ya. Ya. Namanya gampang. Ini namanya siapa? Namanya adalah 'Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Atau yang dikenal dengan 'Ad yang pertama. Jadi ada beberapa 'Ad. Ya, tetapi Al-Quran menyebutkan ya 'Adanil ula. 'Ad yang pertama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Irama dzatil 'imad. Ya, mereka memiliki badan yang tinggi. Jadi al-'imad itu badan yang tinggi seperti tiang gitu ya. Subhanallah. Ya, antum pernah melihat orang yang tingginya 2 meter? Anda juga belum pernah ya. Tapi kalau di TV pernah ya. Bayangkan orang 'Ad ini kata Allah Subhanahu wa taala, dzatil 'imad, seperti tiang. Ya, tinggi, subhanallah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah terkalahkan, tidak pernah terlihat tingginya ya sebelumnya dari manusia. Subhanallah. Ya, kita nggak tahu nih tingginya 2 meter, 3 meter kah? Jadi kalau sekarang ada orang yang tingginya 2 meter setengah, ya mungkin ini 3 meter atau 4 meter. Ya. Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ada juga yang mengatakan bahwa Iram ini artinya kota Iram. Apa itu maksudnya Ustaz? Ya, maksudnya adalah menggabungkan ya. Yang pertama mengatakan bahwa kaum 'Ad ini tinggi-tinggi ya. Yang kedua adalah Iram ini kota. Jadi kita menggabungkan dua pendapat ini. Memang ya, kalau kita baca sejarah, kaum 'Ad ini bisa membangun bangunan yang besar dan kokoh. Nggak ngerti Ustaz? Ya maksudnya dengan tangannya. Ya sekarang juga orang bisa membangun bangunan yang kokoh, tapi pakai apa? Traktor ya. Pakai apa? Ya alat-alat pengangkat berat itu. Nah kaum 'Ad ini bisa membangun bangunan dengan tangannya. Subhanallah. Gimana kira-kira? Bangun sendiri, ya, kokoh sendiri. Bahkan kota ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Ini kotanya sangat besar. Dibangun dengan tangan. Ya, dengan tangan-tangan kaum 'Ad ini ya. Betapa kerasnya ya. Kekernya luar biasa ini. Ya. Ada yang menyebutkan Alexandria, ada yang menyebutkan Damaskus. Ya. Alexandria ini di Mesir ya. Bahasa Arabnya Al-Iskandariyah. Saya pernah ke sana. Jadi Al-Iskandariyah ini posisinya dari permukaan laut ya nggak sampai 1 kilo. Ya paling hanya 300 meter jalanan langsung laut. Ya tidak seperti Ancol agak jauh gitu ya. Kok jadi Ancol Ustadz ya. Bagaimana Pak Afriandi? Barakallahu fiik ya. Masih di Palembang kah? Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum ya. Semoga di sana baik-baik saja ya.
Alhamdulillah Pak Friandi juga ikut ya kajian ini. Atau juga Damaskus. Jadi di Alexandria terus terang saya belum menemukan ya bangunan-bangunan karena Alexandria ini berkaitan dengan Romawi tentunya ya. Saya belum pernah melihat, tapi kalau di Damaskus saya melihat beberapa peninggalan Romawi ya seperti bangunan-bangunan besar yang dibangun oleh Romawi. Ini pendapat ya. Yang jelas bahwa Iram ini kota yang pernah ada. Entah itu masih ada atau sudah hancur, ini dibangun oleh kaum Ad ya, dengan tangannya sendiri ya, subhanallah. Ya. Iram dzatil imad ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi mithluha ada yang mengatakan bangunan ya. Ada yang mengatakan kaum tersebut. Jadi orangnya tinggi-tinggi atau bangunannya. Jadi kedua-duanya tidak ada masalah, tidak ada kontradiksi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki fisik yang besar, yang tinggi, yang mampu membangun kotanya sendiri. Kotanya sendiri dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Setelah kita mengetahui kaum kaum Ad yang membangun kota Iram ini, baru Allah mengajak kita untuk bertafakur, merenungi ya, yaitu kaum Tsamud juga. Tsamud ini adalah sama dengan kaum Ad tadi, tapi kaum Tsamud lebih spesifik. Kata Allah, alladzina jabu as-sakhra bil wad ya. Mereka memotong batu-batu besar itu yang ada di tanah, yang ada di lembah. Maksud saya di lembah. Subhanallah. Ya. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan mereka memotong batu itu nggak pakai apa-apa, pakai tangan, Pak. Ya. Sakti ini tangan dibelah. Dengan tangannya. Subhanallah. Ya. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Jadi baik kaum Ad ataupun kaum Tsamud, kedua-duanya memiliki kekuatan yang Allah berikan. Ya, yang Allah berikan. Tetapi kaum Ad dan kaum Tsamud menjadi apa? Ya, menjadi sombong, Pak. Ya, menjadi sombong, ya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kan begitu. Adapun kaum Ad, mereka menjadi takabur dan mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami? Gimana enggak kuat? Bangun kota pakai tangannya sendiri. Ya. Itu kaum Ad sombong, tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan mereka siksa. Ya. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yaru anna alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Farsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Kami kirim mereka angin badai yang puting beliung atau angin yang tornado yang menghancurkan mereka ya dalam beberapa hari dan mereka musnah. Ya. Jadi kaum Tsamud juga adapun Tsamud ya ini sama. Ya, mereka memiliki kekuatan, tetapi mereka adalah orang yang berpaling karena kaum Tsamud ini adalah kaumnya Nabi Shalih alaihi assalam. Ya, tentunya kisahnya kita tahu bagaimana mereka ya mengingkari ajaran Shalih alaihi salam ketika Shalih alaihi salam mengeluarkan dari batu apa? Unta. Jadi bantu unta ya, disuruh dikasih makan, dikasih minum untanya, tapi malah disembelih untanya. Faqaruha ya. Fa asbahu nadimin. Ya, mereka malah aqaruha ya, menyembelihnya padahal suruh dijaga. Ya. Jadi mereka mengingkari, tidak mengikuti ajaran Shalih alaihi assalam karena ketakaburan mereka. Baik. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Jadi satu kaum Ad itu spesifikasinya apa? Bisa bangun kotanya sendiri pakai tangannya sendiri. Yang kedua apa? Yang kedua Tsamud mereka bisa motong batu pakai tangannya sendiri. Yang ketiga apa? Adalah Firaun. Kok Firaun? Sendiri dong, ya. Ya, Firaun sendiri. Ya, dia rajanya sendiri tapi rakyatnya banyak. Ya, Firaun rakyatnya banyak. Bahkan dalam pengejaran Musa alaihissalam, Ibnu Katsir menyebutkan ada 1 juta tentara di zaman dahulu 3.000 atau 5.000 tahun sebelum masa itu banyak. Ya, wa fir'aun dzil autad dan Firaun yang memiliki pasak-pasak. Ya. Jadi dulu ini pasak-pasak orang menafsirkannya beda-beda dan ketika saya di Al-Azhar, para ulama Azhar, ya wabil khusus ulama tafsir, mereka ya di tahun 70-an kalau tidak salah ya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pasak adalah piramid.
Ya, subhanallah. Kenapa Firaun punya piramid? Piramid Firaun cuma ada 3, ya. Cuma ada 3 dan 3-tiganya ada di wilayah Giza di Kairo, ya. Dan piramid merupakan salah satu keajaiban dunia 5.000 tahun sebelum Masehi, ya. Itu bangunan kokoh, dulu nggak ada traktor, nggak ada alat pengangkat berat, ya. Dan ketika saya ke piramid, kata orang, ya, ini jarang sekali di maintenance. Bingung kan? Semennya pakai semen apa itu? Ya. Ya, Pak Friandi ya. Pak Kai, ini semennya pakai apa ini? Ya, begitu kokohnya, ya. Dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya, wa thamudal ladzina wa fir'auna dzil autad. Jadi pasak-pasak ini. Ya, agar kita memikirkan ya betapa dulu Fir'aun ini memang orang yang berkuasa. Bayangkan bikin piramid yang umurnya ribuan tahun tapi nggak pernah di maintenance, ya, menunjukkan kokohnya bangunan ini. Tapi mereka apa? Ya, tapi Fir'aun ini sombong, takabur, ya. Bahkan dia mengatakan apa? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Enggak ada Tuhan selain aku. Ya Haman ibn li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Fauqid li ya Haman faj'al li ya. Apa namanya? Fauqid li ya Haman, ya. Ini ada namanya orang kepercayaan namanya Haman. Haman, ya. Faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, bikinlah ya tower, bangunan tinggi, burj, ya. Kayak di mana? Di Qatar, ya. Bikin bangunan tinggi agar aku naik dan aku ngintip Tuhannya Musa dan aku yakin dia pendusta. Itu kata siapa? Kata Fir'aun. Jadi Fir'aun kalau mau bikin bangunan yang lebih tinggi dari piramid, ya, pencakar langit yang melebihi burj yang ada di Arab sana bisa, ya. Bisa. Ya, karena Fir'aun berkuasa ketika itu. Tapi dia takabur, dia sombong, ya, dia mengaku dirinya Tuhan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab." Ya Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Maka Allah menimpakan kepada mereka cambukan siksaan. Allah mengatakan saut, ada cambukan. Mengapa Allah tidak mengatakan fasabba 'alaihim rabbuka 'adzaban misalnya? Ya. Maka ini menunjukkan pedihnya, ya, siksaan yang mereka akan dapatkan seperti orang dicambuk, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api itu dipanaskan untuk Fir'aun, ya, dan keluarganya yang tidak beriman, ya. Kapan? Sekarang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan ketika hari kiamat terjadi, Allah mengatakan masukkan Fir'aun dan keluarganya ke dalam api neraka. Jelas? Bingung Ustaz. Tapi kan jasad Fir'aun masih ada. Dan awet lagi. Ya, ruhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Ini untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara yang mengatakan gimana Ustaz kalau misalnya jasadnya hancur gitu ya. Misalnya meledak gitu. Di pesawat gitu kan, jasadnya hancur, dia orang maksiat. Disiksanya gimana? Ruhnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika jasadnya sudah tidak ada. Ya. Maka walaupun Fir'aun ini dia diabadikan, Allah Subhanahu wa taala fal yauma nunajjika bi badanika. Ya, memang badannya, fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ia tetap disiksa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan nanti di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Masya Allah. La ilaha illallah, ya. Ini akibat apa? Kaum-kaum yang takabur. Nah ini Pak, mobil khusus kita masuk dalam situasi seperti ini. Ya. Saya tidak mengatakan ini adalah azab, ya. Bisa jadi azab, bisa jadi teguran, ya. Tergantung orangnya. Ya. Teguran bagi orang-orang yang beriman, ya, agar mereka tetap, ya, tawadhu', ya, rendah hati, tidak takabur. Ya. Teguran bagi orang-orang yang tidak beriman agar mereka tidak takabur, ya. Kami negara yang kuat, kami negara yang tidak bisa digoncangkan. Allah kasih ini virus. Manusia tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Ia harus berlindung di tempatnya masing-masing, pakai masker, ya, untuk menghindari virus. Ternyata dia lengah. Hanya sebentar saja, ya, dia terkena virus, pakai cuci tangan, ya. Cuci tangan pakai apa? Pakai Lifebuoy. Tentunya bukan iklan, ya, Pak Afriani. Ya, bukan iklan, ya.
manusia lemah. Coba kita lihat hewan-hewan lain, ya. Mereka nggak pakai baju, nggak punya rumah, ya. Mau lahiran di mana aja bisa, ya. Kucing itu, ya. Manusia ini sangat lemah, masya Allah. Pakai sanitizer, tiba-tiba lupa sekali nggak pakai hand sanitizer, kemudian nggak pakai masker, kena virus, masya Allah. Ya, jadi manusia tidak boleh takabur, walaupun dia memiliki harta yang banyak. Ya. Sekarang kita bandingkan kita sama Fir'aun. Kita punya apa? Fir'aun punya piramid. Bayangkan. Kita tanah aja punya, Ustadz, saya 1000 meter ya. Tapi bangunan 5.000 tahun, sekarang udah tahun 2020, berapa ribu tahun itu? Nggak pakai perawatan. Ya. Betapa berkuasanya Fir'aun. Ya. Tapi karena sombongnya Allah binasakan Fir'aun. Dan dia hanya tersisa fisiknya. Jasadnya sangat kurus. Ya. Ada ya. Nanti sudah saya sampaikan waktu saya ke Mesir. Saya ke museum. Kemudian pas saya masuk museum, kata petugasnya, maaf Pak, ya jasad Firaun lagi dibawa ke Amerika. Ya karena sering dibawa ke luar negeri untuk dilakukan penelitian. Ya. Baik. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagian pertama adalah tentang waktu. Waktu, jangan lupa memanfaatkan waktu yang telah disebutkan tadi. Waktu fajar, ya 10 malam pertama yang sudah disebutkan apa saja. Kemudian waktu malam walaili idza yasr, ya. Dan yang keempat agak berbeda, itu yang ganjilan yang keenam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertafakur tentang kaum-kaum sebelum kita yang mereka ya sombong, ya. Memang mereka memiliki kekuatan, ya. Kaum 'Ad orangnya gede-gede, bisa bangun kota dengan tangannya sendiri. Kaum Samud bisa membelah batu dengan tangannya sendiri. Fir'aun memiliki piramida yang tegak, ya, dan kokoh sampai sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, ya, dan siksa mereka semua. Baik. Maka ya ada, ya, jadi tafsir itu ada kaitan satu dengan lainnya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan keadaan orang-orang ya yang mereka ya tidak seperti Firaun dalam kekuasaan, ya. Ya. Atau seperti kaum Tsamud yang memiliki kesaktian dan seterusnya, ada. Nah, ini manusia, al-insan secara garis besar, ya. Fammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, ya. Adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengujinya dan memuliakannya, diberikan kesenangan, ia berkata Allah memuliakanku. Ya. Jadi ada orang menganggap bahwa kalau dia dikasih nikmat, dia mengatakan Allah sayang sama saya. Belum tentu. Ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang diberikan kepadanya bisa jadi ujian. Bisa jadi ujian. Ya. Nah, itu. Wah, dia mah orangnya mulia. Kenapa? Karena rumahnya gede. Enggak begitu, belum tentu, ya. Dia orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akramahu, ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena gajinya 100 juta per bulan misalnya. Enggak. Fayaqulu rabbi akraman. Ya. Jadi dalam teori Islam ada yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu artinya apa? Istidraj itu artinya ya mengulur nikmat ya untuk mendapatkan azab. Nauzubillah. Walladzina kafaru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang kafir kami mengistidraj mereka, memberikan nikmat kepada mereka ya untuk agar mereka mendapatkan siksaan dari jalan yang mereka tidak ketahui. Ya Allah, ya. Jadi mereka mohon maaf ya. Jadi mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala diberikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Jadi orang-orang kafir diberikan nikmat yang banyak, diberikan nikmat yang berlimpah. Ya padahal untuk apa? Agar mereka mendapatkan siksaan dengan secepatnya, begitu. Karena mereka tidak beriman, maka mereka diberikan siksa sama seperti Tsamud, seperti 'Ad, seperti Fir'aun, ya. Allah berikan nikmat, Allah berikan kekuasaan, tapi istidraj. Karena pada akhirnya Allah akan ya menyiksa mereka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Baik. Walladzina kafaru sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi sekali lagi jangan pernah kita menganggap kalau Allah
memberikan kepada kita nikmat, berarti Allah memuliakan kita. Tidak. Bahkan ayat ini turun pada Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Khalaf maksud saya. Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Maksud saya, Umayyah bin Khalaf ini salah seorang musyrikin, Umayyah bin Khalaf, ya. Karena dia menganggap bahwa Allah memberikannya kemuliaan. Yang Umayyah bin Khalaf itu orang kaya. Quraisy tajir, banyak uangnya. Jadi ketika Allah berikan dia banyak uang, dia mengatakan Allah memuliakan saya kok, ya. Nggak masalah, gitu kan? Ya, bahwa ini Allah ridho atas saya belum. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu tidak sama sekali tanda bahwa Allah ridho atas kita. Tidak. Ya, tidakkah Dajjal diberikan segala sesuatu di akhir zaman? Ya, itu pembahasan lain ya. Pak Friandi, ya, Pak Idam, ya, kita sudah jelaskan apa ada dalam buku fikih akhir zaman. Wah, yang namanya Dajjal ini punya kekuatan, punya kekuasaan, yang dikatakannya semua terwujud. Tapi apakah Allah ridha atas Dajjal? Tidak. Itu adalah cobaan bagi orang-orang yang beriman, ya. Wa ma idza mabtalahu alaihi faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, ya. Adapun manusia juga kalau nikmatnya diseretkan, nikmatnya itu disedikitkan, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengatakan apa? Allah menghinakan diriku. Enggak boleh, ya. Ketika kita enggak punya uang, ya Allah ini sebenarnya menghinakan diriku. Allah ini tidak suka kepadaku. Allah ini enggak sayang padaku. Tidak, ya. Berat ini ya. Karena ciri orang yang beriman, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh kagum terhadap perkara orang yang beriman. Semua urusannya baik. In asabathu sarra'u, ya, syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Subhanallah, ya. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman urusannya semuanya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Itu jadi baik baginya. Dan kalau ia mendapatkan musibah, ia juga sabar. Itu juga baik baginya. Jadi orang yang beriman nggak pernah merasa dirinya, ya Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak ridho sama saya, Allah menghinakan diri. Enggak. Karena orang Islam, orang yang beriman yakin bahwa setiap musibah ini ada hikmah. Setiap musibah ini ada pelajaran. Setiap musibah yang menimpa seorang yang beriman, itu menjadi kafarat atau penghapus bagi dosa-dosanya, seperti dalam hadis yang sering saya sampaikan, ma yusibul muslima min hammin aw maradin wala hazanin, ya, wala nasabin illa kafarallahu bihi khataya. Ya, tidaklah menimpa seorang beriman, ya, penyakit, ya, kesedihan, kegundahan. Oh, kok gundah, Pak? Iya, kegundahan, ya. Kemudian kecapaian. Kalau capek kerja, ya. Sekarang capek enggak, Pak Idam, ya? Capek di rumah ustaz tangannya, sering ngetik, ya. Bahkan duri yang menusuk, ya, kulit kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan semua hal itu, ya, mengkafaratkan atau menghapus dosa kita. Subhanallah. Jadi capeknya orang yang beriman itu bisa mengampuni atau bisa menghapuskan dosanya. Subhanallah. Luar biasa, ya, dengan capeknya, dengan kesedihannya, ya, dengan apa? Dengan penyakitnya. Ini orang yang beriman. Sekali lagi kita tidak boleh beranggapan bahwa apa yang diberikan kepada kita itu berarti tandanya Allah memuliakan kita. Ya, bukan seperti itu. Atau apa yang dikurangi dari nikmat yang kita miliki berarti Allah menghinakan diri kita. Tidak. Karena semua orang yang beriman akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, ya. Dan kami telah memberikan cobaan kepada orang-orang sebelumnya, maka Allah akan mengetahui, ya. Maka Allah mengetahui, ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah mengetahui orang-orang, ya, yang benar-benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar tulus, dan orang-orang yang dusta. Ya. Jadi ini adalah cobaan sebagai waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Untuk apa? Untuk memfilter, ya. Yumahhis, ya. Memfilter, ya. Mana nih benar-benar orang-orang yang benar-benar beriman ini mana, ya, dengan cobaan yang diberikan, ya, kepadanya, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang bisa kita pahami dari kajian pada pagi hari ini. Jadi ada 3, masih sisa beberapa ayat, tapi ini pembahasannya agak panjang, ya. Waktu tidak mencukupi, ya, Pak Idam, barakallahu fikum. Jadi bagian pertama dari tafsir
Al-Fajr ini tentang keutamaan waktu, yaitu waktu fajar. Kita menjaganya dengan sesungguhnya melakukan sholat berjamaah, ya, apalagi dalam kondisi seperti dengan keluarga. Ini juga akan mendapatkan pahala seperti sholat berjamaah di masjid, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kondisi seperti ini. Yang kedua adalah 10 malam pertama, yang diantara tafsirannya adalah 10 malam pertama di bulan Ramadan. Sebentar lagi, ya, kita berharap kita bisa memaksimalkan diri kita menjaga kesehatan agar Ramadan tahun ini, ya, walaupun masih stay at home, kita bisa melakukan ibadah dengan maksimal, ya. Yang kemudian yang ketiga adalah tentang ganjil dan genap. Ganjil yang genap artinya kita menyadari bahwa kita hidup berpasang-pasangan, kita hidup tidak bisa sendiri, ya. Dan yang ganjil itu tadi sudah ditafsirkan, ada yang mengatakan Allah, ada yang juga mengatakan sholat maghrib, ada yang juga yang mengatakan mendapat lainnya, ya. Baru setelah itu bagian kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kita untuk bertafakur tentang umat-umat sebelum kita, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kaum 'Ad, yang mereka tafadhal, silakan untuk tanya jawab, bisa dari dari HP masing-masing, dari teks, jadi kita tidak membutuhkan aplikasi lainnya untuk switch gitu, ya. Bisa ditanyakan langsung di mana lewat kolom komentar. Tafadhol. Jadi yang kedua adalah bagian yang kedua dari surah Al-Fajr ini, yaitu tentang tafakur, ya, mentadaburi, merenungi orang-orang sebelum kita, yaitu 'Ad, ya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya. Mereka adalah orang-orang yang sakti, ya. Yang kaum 'Ad ini kaum yang badannya tinggi besar, yang bisa membangun kota dengan tangannya sendiri. Kaum Tsamud adalah orang yang bisa membelah batu dengan tangannya sendiri. Dan Fir'aun adalah orang satu-satunya, ya, yang kita tahu yang memiliki 3 piramid. Setahu saya nggak ada orang yang memiliki piramidnya, kecuali piramid KW gitu, ya. Ini memang asli yang umurnya ribuan tahun, ya. Tetapi mereka takabur, mereka congkak, mereka berpaling dari ajaran Allah SWT. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, maka Allah binasakan mereka. Itu yang bagian yang kedua. Bagian ketiga adalah tentang bertambahnya nikmat dan berkurangnya nikmat. Jadi kalau Allah memberikan nikmat kita meluaskan nikmat kepada kita, memberikan kita harta yang banyak, bukan berarti Allah sayang sama kita. Belum tentu, bahkan itu cobaan, ya. Atau Allah memuliakan, saya orang mulia karena saya punya uang, tidak, ya. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengurangi nikmat dari kita, atau tidak memberikan kita rizki, ya, atau memberikan kita musibah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, ya, menghinakan diri kita. Bahkan ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah mengurangi rizki dari kita, itu adalah cobaan bagi kita agar kita lebih sabar lagi, agar kita lebih dekat lagi kepadanya Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam situasi seperti ini. Jadi situasi seperti ini, ya, kita tutup kajian ini bahwa dalam situasi seperti ini kita banyak-banyak introspeksi diri, ya, apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang kita perbuat, kemudian apakah kita sudah melakukan syariat-syariat Allah dengan sebenar-benarnya, apakah kita sering berdoa, mungkin selama ini kita jarang berdoa, gitu, ya. Doanya kalau lagi ada masalah doang. Ya Allah, saya punya masalah nih, gitu, kan. Kalau nggak ada masalah, udah jalan aja seperti biasa kayak nggak ada masalah, ya. Jadi kita makin banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hamba bertanya kepadaku, ya, maka sesungguhnya aku sebenarnya dekat dari hamba-hambaku. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan memenuhi, ya, doa orang yang berdoa apabila ia, ya, berdoa kepadaku. Jadi ini hikmahnya kita banyak berdoa, ya, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dibebaskan dari wabah ini, agar kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang yang soleh, ya, yang bersyukur, yang mengikuti jalan yang telah ditentukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, dan kita cukupkan kajian pada pagi hari ini pada ayat yang tadi tentang nikmat yang diberikan atau nikmat yang dikurangi, yang diambil dari seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, menjauhkan kita dari segala keburukan, ya, dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kepada jemaah
silakan bisa mengajukan pertanyaan lewat komen. Nanti saya jawab live di sini ya. Gimana Pak Idam? Alhamdulillah situasi pada hari ini cerah ya. Jangan lupa berjemur ya. Katanya berjemur ini salah satu juga yang bisa meningkatkan imun, ya, juga vitamin D ya. Dan juga salah satu yang bisa mencegah dari virus corona. Tanya Ustadz, Allah bersumpah dengan banyak hal. Misalnya dalam kejadian kali ini, waktu fajar, ya. Bagaimana tradisi orang Arab dalam bersumpah? Apakah memang dalam menyebutkan hal seperti itu, waktu, bintang dan lainnya? Bagaimanakah tuntunan bersumpah bagi orang Muslim? Baik. Jadi memang tadi belum saya jelaskan, tapi saya sering jelaskan di kajian tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan makhluk itu hak Allah dan boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan bagi manusia tidak boleh. Ya, orang Arab bersumpah dengan apa? Mereka bersumpah kalau ditanya biasanya bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan nenek moyang mereka biasanya. Ya. Karena dalam hadis disebutkan ya, janganlah engkau bersumpah dengan nenek moyang kamu. Kamu bersumpah dengan engkong kami gitu. Demi engkong kami dengan arti sumpah ya tentunya. Ya, karena demi dalam bahasa Indonesia itu ada yang artinya sumpah, ada yang artinya bagi ya. Berkorban ya, ini berbeda ya. Demi engkong kami, demi nenek moyang kami yang kesekian. Ya, ini orang Arab seperti itu dulu. Ya, ya demi siapa? Demi Ghalib, misal demi Fihr ya, demi nenek moyang mereka. Ini jadi mereka sering bersumpah dengan nenek moyang mereka. Adapun bersumpah dengan benda ini tidak masyhur ya, tidak masyhur mereka melakukannya. Jelas Pak? Jadi ini yang pertama. Ya, jadi Allah bersumpah dengan apa saja boleh. Dan setiap sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ada penekanan di situ. Ada faidah. Tadi kata Imam Razi ada faidah dunia dan akhirat. Ya, seperti waktu fajar ya misalnya. Ke akhiratnya apa? Pahala yang besar. Dunianya apa? Kesehatan. Ya, jadi orang yang bangun pagi hari ya, kemudian mandi di pagi hari, ini akan bertambah sehat ya. Subhanallah. Ya, kemudian juga bagaimana tuntunan bersumpah bagi orang muslim zaman now ya, zaman sekarang. Kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah. Ya. Barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah syirik. Enggak boleh ya. Demi pocong ya. Sumpah pocong enggak boleh ya. Dalam Islam hanya sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menggunakan kata menggunakan atau huruf qasam, bisa wa atau bi ya. Ya, billah atau wa atau tallahi. Ini semuanya ya dengan qasam. Tapi kalau bi bacanya billah ya, karena ada yang bacanya billah ya, salah ya. Ya, billahi ya. Jadi ini artinya sumpah ya. Jadi itu caranya. Jangan sumpah dengan apapun kecuali kepada Allah atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan Jangan sumpah dusta. Karena Nabi SAW mengatakan, di antara 3 orang yang tidak Allah akan pandang di hari kiamat dan Allah tidak ajak bicara adalah apa? Ya. Al-munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib ya. Orang yang ya menyembunyikan barangnya yang rusak ketika berjualan dengan sumpah palsu. Oh, ini barangnya nih keren ya, dijamin ori, padahal KW 4 ya. Ya, ini demi Allah ini saya cuma ngambil untung 1.000, padahal ngambilnya 100.000 untungnya ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi jangan terlalu cepat bersumpah, nggak boleh. Kecuali memang hal-hal yang sangat penting. Oh, bentar-bentar sumpah demi Allah ya. Demi Allah demi Allah saya nggak makan kemarin, demi Allah saya makan hari ini, demi Allah saya mau pergi kerja. Nggak perlu ya. Kemudian juga ada juga sumpah yang yang berarti masa depan. Ya, kalau ditanya tadi orang Arab bagaimana ya. Jadi orang Arab ini ketika saya di Mesir ya,
mereka bersumpah yang sifatnya ajakan. Nggak ngerti Ustaz. Maksudnya gini, misalnya dia ngajak kita makan atau berbuka puasa atau datang ke rumahnya, kita dijamu lah gitu. Mereka biasanya mengatakan apa? Wallahi ya, wallahi hatigi gitu kan. Demi Allah kau harus datang gitu ya. Itu artinya apa? Penekanan. Ya. Jadi ini orang Arab biasanya seperti jadi ini sumpah kepada sesuatu yang akan dilakukan. Jadi dia bersumpah engkau harus datang ya untuk menekankan. Itu biasanya yang dilakukan. Jadi intinya bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Afriandi ya mengenai hilangnya nikmat. Apakah ada doa khusus yang bisa kita baca ya? Yang kita baca ya adalah doa-doa agar kita diberikan nikmat. Ya boleh ya. Pertama, kita kalau hilang nikmat, tentunya kita apa? Meminta pahala. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, jelas hadisnya sahih dan kisahnya sudah saya sampaikan lebih dari beberapa kali. Ya, tentang Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya, ya kemudian dia berdoa, ya kehilangan nikmat kan? Ya, tentu karena Abu Salamah adalah orang soleh, ya yang sangat mencintai istrinya, yang juga ya sangat penyabar dan seterusnya, kehilangan tapi Rasulullah SAW mengajarkannya untuk berdoa. Wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau kita berdoa hilang satu nikmat, doanya salah satunya ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, ini doa musibah sekaligus agar Allah memberikan ganti yang baik ya, Pak Friandi ya. Misalnya HP-nya hilang itu Android terus, ya Allah ya, berikanlah pahala dalam musibah yang kualami dan berikan Allah yang lebih baik, iPhone ya. iPhone apa? iPhone XS atau iPhone yang terbaru misalnya. Boleh saja ya. Jadi ini salah satunya. Ya, juga doa-doa lain yang isinya atau kandungannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan ya, nikmat ya. Allahumma rzuqna misalnya ya. Rizqan wasi'an ya. Allahumma hablana ya. Rabbana hablana, ini termasuk doa-doa yang intinya artinya mendatangkan nikmat dan mendatangkan hal-hal yang baik. Jadi itu tadi ya Pak Afriandi ya. Jadi yang pertama seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW pada Ummu Salamah, juga doa-doa yang mengandung meminta rizki dan meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana umat Islam menghadapi wabah corona ini, karena ada yang menganggap ini tanda-tanda akhir zaman. Baik, nah ini juga semalam kajiannya live ya, hadirin semua ya. Cuman nggak pakai ini, pakai Zoom. Mohon maaf ya. Jadi kalau Zoom-nya itu paid, jadi hosting itu, jadi dia bisa unlimited. Tetapi kalau free ini tidak bisa, hanya 40 menit. Jadi dan terbatas. Kemudian settingannya juga tidak seperti ini semudah FB ya. Bagaimana? Apakah ini akhir zaman? Ya. Jadi semalam ada yang bertanya, Ustadz, wabah itu di zaman Nabi ada atau tidak? Ada, tapi bukan pandemi yang benar-benar tersebar dengan cepat dan mematikan, tidak. Ya, jelas. Bahkan ketika Nabi SAW ke Madinah, ya, kata Aisyah, ya Rasulullah, ya, bahwa Madinah ini banyak penyakitnya. Kata Nabi SAW berdoa, ya Allah, angkatlah wabah dari kami. Ya, angkatlah. Dan jadikanlah kota Madinah ini sehat, wasahihah, wanqulhumaha ilal juhfah, dan pindahkanlah penyakit demamnya ke tempat lain, ya, ke tempat yang kosong pastinya ya, bukan ke tempat lain yang ada orangnya, ya, jelas. Jadi ulama menafsirkan bahwa memang ketika Aisyah pertama kali di Madinah banyak orang-orang yang yang demam ya, penyakit, tapi bukan pandemi seperti sekarang. Jadi pandemi mulai kapan? Disebutkan dalam sejarah dimulai di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya populer ketika Umar Al-Khattab ingin ke negeri Syam, ya. Kemudian di negeri Syam, ketika mau ke negeri Syam dikabarkan bahwa di sana ada namanya ta'un, ya. Ta'un amwas ya namanya. Nah, ta'un ini diterjemahkan banyak penerjemah disayangkan dengan kolera ya. Sebenarnya bukan kolera saja ya. Jadi penyakit yang menular, yang mematikan itu taun ya. Ya kalau sekarang taun itu adalah corona atau COVID-19, COVID-19 ya. Ya. Jadi ketika Umar mau masuk sana ya, kemudian dilarang oleh sahabat ya. Awalnya Umar bin Khattab ragu, tapi ketika Abdurrahman bin Auf menasihatinya, aku mendapatkan hadis Rasulullah SAW tentang hal ini ya wahai Umar bin Khattab. Apa itu ya? Kata Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, idza sami'tum bihi ya, idza sami'tum bihi fi ardin fala tuqdimu alaihi wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu.
Ya, jelas. Ya, jadi ini terjadi kata Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah SAW, ya apabila engkau mendengar satu wabah, khususnya seperti sekarang, ya di tempat lain, jangan kau pergi ke tempat itu. Dan apabila terjadi wabah di tempatmu, jangan kau keluar menghindari tempatmu itu. Jelas? Ya, jadi teorinya jelas. Jadi kita nggak boleh ke tempat orang lain, nanti kita terinfeksi dan kita tidak lari dari tempat yang ada wabah yang kita tinggal, ya, untuk menginfeksikan ke orang lain, ya, menularkan kepada orang lain. Jelas sekali. Jadi teori lockdown itu sudah mulai tanda-tanda itu ada, ya. Wafat Rasulullah adalah musibah bagi orang muslimin, ya, bagi orang-orang muslim adalah musibah, ya. Bagaimana kita tidak disedih Rasulullah meninggalkan kita, tapi beliau adalah manusia biasa yang Allah telah menetapkan ajalnya. Dari situlah mulai ada yang namanya pergolakan antara muslimin sendiri, dan kemudian terjadi ta'un amwas, ya, wabah amwas, ya, di negeri Syam, ya, pada khilafah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan terjadi beberapa kali, tentunya disebutkan dalam buku-buku sejarah lainnya. Jadi ini termasuk rangkaian akhir zaman, ya. Tapi kalau ditanyakan apakah ini tanda besar atau tanda kecil, ini masih tanda kecil. Jelas? Ya, tanda kecil, karena tanda-tanda besar ini dijelaskan dalam buku fikih akhir zaman bahwa tanda-tanda besarnya disebutkan Rasulullah ada 10, ya, ada 10, ya, apa saja? Ad-dukhan, yaitu asap, kemudian matahari terbit dari arah barat, kemudian keluarnya hewan yang berbicara, ya, kemudian turunnya Isa. Kalau turunnya Isa tentu ada Mahdi, ya, kemudian juga adanya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian juga ada khosaf, ya. Ada khosaf, yaitu tanah yang bukan longsor, ya. Khosaf itu tanah yang tenggelam, ya. Jadi dia tiba-tiba anjlok begitu, ya, di 3 tempat. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan ada api yang keluar dari mana? Ada api yang keluar dari Aden yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Jadi ada 10 tanda yang disebutkan Nabi SAW, tanda-tanda besarnya. Tetapi ini rangkaian dari tanda-tanda kecilnya saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan, ya, kajian ini pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na al-bala wa daraka asy-syaqa wa su'al qada. Allahumma anfa'na al-bala wa daraka asy-syaqa wa su'al qada. Allahumma anfa'na al-bala wa daraka asy-syaqa wa su'al qada. Allahumma anfa'na al-waba. Allahumma sahhih bilad al-muslimin. Allahumma sahhihum وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fiikum.